setelah adanya putusan MK, tetapi masyarakat Aceh yang diwakili oleh DPRA merasa bahwa ya sudah ada putusan MK kok tidak dijalankan. Nah, begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MAG sekalian, bertemu kembali dengan kami dalam Petitum Channel. Hari ini kita berdiskusi ya terkait dengan keberangkatan anggota DPR Aceh bersama-sama dengan DPR Kabupaten Kota dari Komisi A ya ke Jakarta, di mana salah satu agendanya yaitu mengadukan Bawaslu Pusat kepada DKPP RI. Nah, sangat luar biasa ya. Nah, sebelum kita berdiskusi ya, saya tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Nah, kita kembali bahwa benih-benih persoalan ini terjadi di Aceh, khususnya dalam hal penyelenggara pemilu, ini sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada waktu yang lalu. Nah, dikarenakan di dalam undang-undang tersebut, ya, khususnya di pasal 571, dengan menyatakan bahwa dengan berlakunya pasal 571 ya, pasal 57, pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, inilah sebenarnya awal mula persoalan itu terjadi. Nah, kemudian kita lihat ya, setelah terjadi 6 tahun yang lalu, baru kemudian pada tahun 2003 ini terjadi lagi melaporkan Bawaslu, di mana Bawaslu diketahui bahwa baru-baru ini telah merekrut ya, membentuk Panwasli dan atau Bawaslu tingkat provinsi di Aceh. Nah, mereka lakukan ini tanpa melalui DPRA ya, sebagai pihak yang diklaim berhak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, ini memang sangat dilematis sekali ya, karena sejak tahun 2022 pansel ini dibentuk, memang sudah ada sebagian tokoh-tokoh masyarakat kita ya, itu yang mengkritisi pihak Bawaslu RI ya, kenapa harus main tunjuk saja ya? Kenapa tidak dilakukan seleksi untuk memilih pansel tersebut, meskipun pansel itu usianya kan tidak panjang ya, mereka hanya membentuk setelah itu selesai ya. Nah, ini juga menimbulkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat Aceh juga terhadap Bawaslu sebenarnya ya. Mereka angkat main tunjuk-tunjuk sendiri. Sejauh mana rupanya kredibilitas orang yang ditunjuk ini kan belum tentu tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat ini. Makanya ke depan lebih baik ya ini panselnya itu dilakukan secara terbuka. Meskipun kita mengetahui tidak ada undang-undang ya yang melarang untuk itu. Nah, tidak salah, tapi kan etikanya, seyogianya itu dilakukan secara terbuka ya, supaya semua masyarakat tahu juga ya. Nah, kita lihat bahwa setelah persoalan ini timbul pada tahun 2017 yang lalu, nah pada tahun itu juga DPR Aceh ya itu melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan pasal 571. Nah, dalam putusannya MK ya dalam perkara nomor 66
ya PUU garing 15 garing 2017 tersebut, yakni mengabulkan dengan menyatakan bahwa pasal 571 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, disinilah persoalan juga timbul ya setelah adanya putusan MK, tetapi masyarakat Aceh yang diwakili oleh DPRA merasa bahwa ya sudah ada putusan MK kok tidak dijalankan. Nah, begitu kan? Nah, inilah makanya hari ini ya DPRA dan beserta rekan-rekan dari DPRK dari Komisi A itu berangkat ke Jakarta, agendanya salah satu itu ya. Mereka melaporkan Bawaslu ke DKPP. Nah jadi timbul juga persoalan tuh setelah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, ya pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentu ada penafsirannya ya. Apakah dengan diputuskan oleh MK pasal tersebut harus dinyatakan sejak saat itu tidak berlaku lagi, juga tidak ya. Karena sepanjang belum direvisi ketentuan tersebut harus dinyatakan berlaku, kecuali sudah ada perbaikan revisi dari undang-undang tersebut ya oleh para pembuat undang-undang. Nah, sampai saat ini ya kalau itu diganti ya dinyatakan tidak berlaku, maka akan terjadi kekosongan hukum ya, tidak ada pasal pengaturannya. Jadi apa yang telah dijalankan oleh Bawaslu hari ini dianggap bisa bubar semua itu ya. Nah, jadi itulah yang jadi masalah sebenarnya rekan-rekan kita ya yang ada di PR Aceh dan di PRK itu berangkat ke Jakarta. Salah satu agendanya itu untuk menguji itu ya. Mudah-mudahan ya kita mendoakan itu bisa ada perubahan, tapi itu sangat sulit ya. Karena yang pertama tahapan ya, tahapan itu sudah masuk ke tahapan, mereka juga sudah sudah bekerja sesuai dengan agendanya ya, di mana pansel dibentuk juga pada tahun 2022 yang lalu ya. Kalau ini dibatalkan berarti pansel kan harus dibentuk lagi ya, gitu. Banyak persoalan yang harus dihadapi lagi ya. Kemudian belum adanya pasal-pasal pengganti atau belum adanya direvisi dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga bahwa pansel itu sebagian itu dibentuk di Aceh ya, walaupun caranya mungkin ditunjuk ya, dengan cara-cara ditunjuk ya kita tidak tahu ini bagaimana terjadi, mekanismenya juga nggak tahu karena tidak terbuka ya, tapi ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Tapi kalau kami ingin ditanya pendapat bagaimana sebaiknya melahirkan penyelenggara yang baik, ya itu tadi ya. Semuanya harus secara online dilakukan terpusat di Bawaslu Pusat. Ya. Pansel juga dibentuk di sana, ya, verifikasi yang di sana, kemudian tes pengujian juga langsung dari daerah melalui Zoom dan atau online, ya Zoom langsung dengan Bawaslu sendiri. Jadi tidak ada lagi mekanisme yang berjalan di daerah khusus untuk tingkat provinsi ya, tidak ada lagi yang tahapan-tahapan yang dilalui. Jadi karena memang untuk melahirkan Bawaslu yang benar-benar independen ya memang seharusnya seperti itu. Kalau nanti melalui DPR tentu ini nasibnya sama seperti KPU atau KIP Kabupaten Kota. Sama, ya, jadi mayoritas di sana itu didominasi oleh orang partai, sedangkan penyelenggara ini kan bukan di situ, ya, bukan orang partai, tapi orang yang paham terhadap kemampuannya, ya, terhadap penyelenggaraan pemilu itu. Jadi baru diketahui kalau dilakukan
tes ya atau ujian yang benar-benar dilakukan oleh penyelenggara. Bukan karena kepentingan partai, maka main titip-titip saja ya. Makanya ini sebenarnya bukan rahasia umum ya, semua orang juga sudah tahu. Tapi ya mau tidak mau karena memang kita anggap sepanjang tidak bertentangan ya, tidak diketahui tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara langsung, maka ya kita ikuti saja ya. Nah, karena memang ada ketentuan hukumnya, dari manapun dia berasal, ya sanksi-sanksinya tentu ada diatur ya. Oleh karenanya kita juga tidak perlu khawatir ya, sangat-sangat khawatir terhadap hal itu, enggak usah ya. Mudah-mudahan semuanya akan pemilu ke depan akan berjalan baik-baik saja, khususnya di Provinsi Aceh ya. Demikian, mudah-mudahan ini ada perbaikan ke depan untuk lebih baik ya, dan untuk kepentingan nasional tentunya. Semoga pemilu ke depan akan hadir pemimpin-pemimpin yang berkualitas ya, dengan penyelenggara yang berkualitas pula ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.